melihat semakin panasnya konflik di Timur Tengah dan kali ini Iran Israel yang ya kita tahu saling serang dengan rudal jarak jauh begitu, Mas Fitra. Ya, jadi ketakutan utama global tentunya ada kemungkinan harga minyak dunia itu akan meninggi ya Oke. sampai simulasi yang terburuk worst case scenario-nya sampai 100 US dollar per barrel ya. Kalau kita melihat data dari West Texas Intermediate sekarang sudah 75 US dollar per barrel. Padahal pekan lalu atau 2 pekan yang lalu itu masih berada di 64 US dollar per barrel. Nah, ini juga ketakutannya akan semakin besar ketika Selat Hormuz itu ditutup ya. Ya. Sementara itu masih bisa lalu lalang, tapi ketika itu ditutup, kalau kita lihat dari sisi magnitude-nya, itu ada 18 sampai 20 juta barrel per day itu lalu lalang di sana yang setara dengan 20% dari total konsumsi minyak dunia. Nah, ini menjadi salah satu fokus perhatian ya. Kalau misalnya memang itu benar ada eskalasi lanjutan, akan kemudian menjadi worst possible scenario yang tadi saya sampaikan. Nah, tentunya beberapa skenario tersebut menghasilkan tekanan-tekanan dari sisi fiskal ya, dari sisi APBN. Memang sekarang ini asumsi makro untuk tahun 2025 harga minyak itu di 82 US Ya. dollar per barrel ya. Nah, yang mana sekarang itu masih antara 74 sampai 75 US dollar per barrel, belum sampai di angka asumsi makro. Tetapi ketika itu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan 82 US dollar per barrel, setiap 1 US dollar peningkatan di atas angka asumsi makro, maka ada potensi peningkatan subsidi antara 3 sampai 5 triliun rupiah jika pemerintah dalam hal ini mencoba untuk mempertahankan level harga BBM ya untuk tidak disesuaikan harganya. Dan dari asesmen kami akan ada tambahan-tambahan yang lumayan signifikan ya sampai 100 US dollar per barrel tadi, Mas Pras. Tapi untuk kondisi sekarang, Ya. kita melihat bahwa dari sisi sektor keuangan misalnya, rupiah masih relatif netral ya, karena di saat yang bersamaan, foreign funds itu juga melakukan aktivitas de-risking dari US portfolios ya, yang kita lihat pertama dengan adanya dolar indeks yang melemah, bagus untuk rupiah. Yang kemudian kita juga melihat tensi dari USD 10-year yield yang 10 tahun itu ternyata belum terlalu tinggi ya, antara 4,3 atau 4,4. Tentunya terbantu dengan pelemahan-pelemahan ekonomi di Amerika Serikat sendiri, sehingga itu membuat di bond market sendiri itu relatif lebih menjadi tempat transit ya yang Baik. memadai untuk aliran keluar dari equity market di pasar Amerika Serikat. Dan Hmm. kedua kombinasi ini, kedua variabel ini antara USD 10-year yang tidak terlalu tinggi dan juga dolar indeks yang lemah itu membuat potensi rupiah ini sebenarnya relatif terjaga ya. Dan kita juga bisa masih melihat bahwa market kita masih relatif lebih oke ya, terutama didorong oleh emiten-emiten yang mana fokusnya di komoditas ya. Beberapa pekan terakhir kita melihat bahwa ada potensi peningkatan ya emiten-emiten yang memang di komoditas tersebut. Meskipun di sisi yang lain emiten perbankan itu juga struggling. Tapi all in Baik. all kita melihat relatif netral. Meskipun pemerintah dalam hal ini dari sisi Ya. kesiapan mitigasi terus untuk mencoba melakukan asesmen-asesmen Hmm. fiskal yang memadai untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan begitu Mas Pras. Baik, Mas Fitra. Indonesia, tingkat kewaspadaan seperti apa yang harus dilakukan atau dimitigasi oleh pemerintah sendiri? Ya, yang jelas pemerintah senantiasa memantau indikator-indikator makro ya, Hmm. sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Pras bahwa pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini di kuartal pertama memang belum sampai 5%. Makanya ada desain dari APBN untuk menjadi shock absorber, ya ada desain untuk memitigasi negative impact dari global tension. Nah, salah satunya kemarin paket yang sudah dikeluarkan 24,4 triliun yang mana itu menyasar kepada disposable income ya. Kalau kita lihat bagaimana ada bansos untuk 18,3 juta penerima manfaat 11,93 triliun. Kemudian juga ada bantuan subsidi upah untuk 17,3 juta penerima manfaat 10,73 triliun dan kemudian sisanya untuk subsidi sektor transportasi untuk kemudian menggeliatkan peluang-peluang ekonomi khususnya di ruang-ruang ekonomi kreatif dan juga pariwisata. Jadi ada dual intervention dari supply side as well as the demand side ya, yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi tentunya itu adalah mitigasi untuk efek
tarif Trump. Untuk efek Iran dan Israel ini tentunya masih ada asesmen-asesmen lanjutan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Oke. bagaimana potensi atau risiko fiskal yang akan mengemuka ketika adanya potensi kenaikan harga minyak dunia di atas 82 US dollar per barrel, yang mana itu adalah asumsi makro APBN tahun ini. Tapi yang jelas dari sisi kesiapan fiskal, APBN senantiasa didesain untuk melakukan mitigasi-mitigasi tersebut, ya, sehingga alokasi dan pencadangan fiskalnya itu akan selalu tersedia ya untuk kemudian menjadi respons terhadap peristiwa-peristiwa global. Nah, salah satu juga yang kami pelajari adalah bagaimana intervensi dari sisi produksi, ya, bagaimana yang terjadi tahun 2022 yang lalu ketika ada di bulan September ada potensi kenaikan harga akibat ada penyesuaian harga-harga BBM. Pada saat itu pemerintah mulai bulan Agustus menggalakkan menanam cabai, Mas Pras, kalau Iya, ingat ya. iya. Dan saat itu kita melihat bahwa ternyata inflasi itu relatif terkendali karena ada intervensi dari sisi supply ya. Cabai merupakan komponen volatile food yang juga signifikan sehingga bisa mempengaruhi kondisi harga-harga secara umum. Nah, itu yang kemudian dipikirkan oleh pemerintah mencoba untuk mengidentifikasi both side ya, dari supply dan juga demand-nya sekaligus. Nah, untuk eskalasi ya, berdasarkan penelaahan ad hoc kami, ini kami menilai bahwa dalam kondisi Iran versus Israel, sebenarnya kalau dibandingkan dengan April tahun lalu, ini kondisi terutama di sektor keuangan belum betul-betul terlalu terdampak ya, terutama untuk Indonesia ya, karena memang ada potensi pelemahan dari US dollar itu sendiri, sehingga refleksi ini lumayan positif untuk beberapa hari ke depan, tetapi tentunya ada efek-efek atau possible worst case Oke. scenario yang akan terjadi. Cuma memang asesmennya adalah dalam periode 2 minggu ini, kalau berdasarkan analisa time seriesnya, konflik antara Iran dan Israel itu sebenarnya biasanya selesai dalam kurang waktu kurang dari 2 minggu. Nah, tapi permasalahannya Oke. adalah apabila threshold itu di breach, maka kita harus siap-siap ada possible eskalasi, yang mana ini menjadi sangat serius ya untuk kondisi tidak hanya untuk Indonesia tapi secara global. Baik. Tetapi untuk Amerika Serikat sendiri, Mas Pras, sebagai salah satu variabel yang paling penting adalah Amerika sangat concern terhadap harga energi, di mana elastisitas atau sensitivitas harga energi tersebut terhadap inflasi di Amerika Serikat cukup signifikan, dan ini menjadi perhatian Donald Trump semenjak berkuasa. Dia Ya, tidak ya. masalah ketika tarifnya itu naik karena ongkos-ongkos produksi dan seterusnya. Belum ada refleksi peningkatan tarif itu kelihatan di ekonomi Amerika Serikat, yang justru yang Hmm, terjadi sekarang inflasinya relatif stabil. baik. Tetapi ketika itu dari sisi energi, maka inflasi itu akan segera terdampak, dan ini menjadi concern Amerika Serikat juga, Oke, dan akan itu dia. memberikan intervensi-intervensi Kekhawatiran ya lanjutan. terkait dengan Ya, sektor energi ya, dengan dampak betul. perang di kan fokus nanti untuk meningkatkan pangsa pasar dalam negeri di tengah juga kondisi eksternal yang sedang mengalami gangguan, atau bagaimana? Sementara kita tahu kan data PMI manufaktur juga setengah mengalami pelemahan, sudah meninggalkan level ekspansinya. Kemudian di satu sisi daya beli masyarakat juga masih menjadi PR tersendiri begitu, Mas Fitra. Iya, civis pacem para belum ya. Jika Hmm, mau damai maka harus siap-siap perang, dan prinsip hmm, ini sudah dipegang oleh presiden semenjak awal menjabat ya. Makanya oke. kalau Mas Pras melihat itu ada dari Asta Cita, ada ketahanan energi, ketahanan pangan. Ya, Bagaimana refleksi dari kuartal 1 tahun ini, ada peningkatan 10,53% dari sektor agriculture, karena memang itu adalah fokus pemerintahan ya untuk hmm, kemudian food sufficiency. Presiden beberapa kali sudah menyampaikan ini, kalau kita terjadi perang, ada perang dunia ketiga dan seterusnya, kita sudah siap. Apa yang perlu kita siapkan terlebih dahulu, yaitu food sufficiency, dan itu yang ada refleksi yang sudah kita lihat semenjak 6 bulan terakhir ya. Bagaimana ada juga peningkatan kapasitas penyimpanan ya untuk beras, itu sudah 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, dan bahkan kita bisa ekspor. Dari sisi food sufficiency kita lumayan aman, dan angka inflasi kita 1,6% year on year, itu sebagai refleksi dari sisi food sufficiency itu. Tapi tentunya kita juga sadar bahwa perlu ada mitigasi-mitigasi lanjutan ya. Tadi yang Mas Pras sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita yang masih terkonstrain, terkendala dari sisi daya beli dan seterusnya. Dan itu jawabannya adalah di kuartal kedua sudah ada rencana-rencana atau bahkan sudah dikeluarkan paket stimulus yang 24,4 triliun yang saya sampaikan tadi. ya. Tapi yang jelas kembali lagi dari desain APBN berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara 17 tahun 2003 adalah APBN juga didesain salah satunya adalah untuk shock absorber. Dia bisa menjadi mitigasi untuk
mengupdate peristiwa-peristiwa yang mengguncang ya perekonomian domestik, sehingga itu menjadi salah satu alat ya pacu kita untuk kemudian mempertahankan ekonomi di level 5% setidaknya di tahun ini. Meskipun ada tekanan-tekanan global tadi Mas Pras, dan untuk aktivitas industri sendiri biasanya industri itu akan berkelihat kalau kita bicara PMI dari tarikan demand. Dan dari tarikan demand itu yang coba untuk pemerintah lakukan di kuartal kedua sebagaimana refleksi di akhir tahun sampai bulan Februari ketika PMI-nya itu di atas 50, salah satunya karena ada antisipasi peningkatan demand. Nah, dalam konteks itulah kemudian pemerintah melakukan fasilitasi disposable income sehingga pada akhirnya bisa menjadi semacam potensi tarikan permintaan yang memadai untuk bisa memacu geliat industrial begitu Mas Pras. Ya, itu dia beragam